Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rektor Daerah Wisma yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berdiri di depan untuk menyampaikan seminar ini. Kemudian yang saya hormati teman-teman P3K peserta orientasi pengenalan nilai dan etika Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 angkatan 38 42 yang bahagia. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan. Hari ini saya akan memaparkan tentang laporan orientasi pengenalan nilai dan etika P3K Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024. Yang pertama, biodata tentang saya. Saya Istianah, guru fisika dan prakarya dan kewirausahaan di SMA Negeri 1 Jembrong. Selanjutnya, rencana hasil kerja yang diintervensi. Yang pertama, terkelolanya pelaksanaan pembelajaran yang berfokus pada implementasi kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP. Kemudian yang kedua, tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran secara partisipatif. Yang ketiga, terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Kemudian yang keempat, terkelolanya penugasan guru dan tenaga kependidikan untuk mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas. Untuk rencana hasil kerja yang pertama, yaitu terlaksananya pembelajaran melalui perencanaan dan perangkat penilaian atau asesmen yang mengacu pada KOSP. Nah, yang saya tampilkan di sini adalah TW4. Di mana aspeknya yang pertama yaitu kuantitas, targetnya adalah satu rangkuman. Kemudian pada aspek kualitas, targetnya 100% di TW4. Kemudian aspek waktu, targetnya adalah 6 bulan. Selanjutnya, kegiatan dan tahapan. Yang pertama, kegiatannya adalah melakukan asesmen awal. Yang kedua, melakukan asesmen formatif. Kemudian ketiga, melakukan refleksi pembelajaran. Output kegiatannya yaitu terlaksananya kegiatan asesmen pembelajaran untuk peserta didik. Pada RHK yang pertama ini, penerapan nilai berakhlak yang terlihat yaitu yang pertama dari kompeten ya. Kompeten yaitu saya melakukan pembelajaran dengan kualitas terbaik yang saya miliki, yang saya sesuaikan dengan kebutuhan anak dan kondisi sekolah. Kemudian berorientasi pelayanan, yaitu terlihat dari saya memberikan pelayanan penuh kepada peserta didik. Kemudian akuntabel, yaitu saya menyusun jadwal dan membuat perencanaan asesmen dan melaksanakan asesmen dengan bertanggung jawab. Dan selanjutnya harmonis, saya melakukan evaluasi program bersama siswa dan terbuka untuk menerima kritikan dan masukan. Selanjutnya, pada rencana hasil kerja yang kedua, yaitu tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan sebagai acuan dalam peningkatan pembelajaran. Nah, aspek yang pertama yaitu kuantitas, targetnya satu dokumen. Kemudian yang kedua, aspek kualitas, targetnya 100% dan waktu 6 bulan. Untuk kegiatan dan tahapannya, yaitu pelaksanaan pembelajaran, output kegiatannya terlaksananya kegiatan pembelajaran inovatif untuk meningkatkan kualitas belajar peserta didik. Pembelajaran penerapan nilai berakhlak yaitu berorientasi pada pelayanan, kompeten dan kolaboratif. Selanjutnya, pada rencana hasil kerja yang ketiga,
yaitu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru. Aspek yang saya ini yang pertama yaitu kuantitas, yaitu targetnya 2 kegiatan, kemudian aspek kualitas targetnya 100% dan waktu 6 bulan. Untuk rencana hasil kerjanya, kegiatan dan tahapannya yaitu melakukan kegiatan pelatihan mandiri, di mana output kegiatan yang diharapkan yaitu terlaksananya kegiatan pelatihan mandiri di PMM dan melakukan aksi nyata dari topik yang dipelajari di kelas, kemudian penerapan nilai berakhlak yaitu adaptif, kompeten, dan loyal. Selanjutnya, pada rencana hasil kerja keempat yaitu meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai pembina organisasi atau STP 2 kan di sini, dan pembina ekstra OSN fisika. Dari aspek kuantitasnya yaitu 2 kegiatan, kemudian aspek kualitasnya 100% dan waktu. Untuk kegiatan dan tahapan yaitu melaksanakan tugas tambahan sebagai pembina ekstra OSN fisika dan petugas STP 2K. Output kegiatannya pelaksananya tugas tambahan sebagai pembina OSN fisika dan STP 2K sesuai kesepakatan dan target yang telah diberikan. Penerapan nilai berakhlak di sini yaitu akuntabel, kolaboratif, loyal, berorientasi pelayanan. Nah, di sini saya sertakan bukti dukung dari beberapa aspeknya. Salah satunya adalah dari asesmennya, sebenarnya dilingkan pada beberapa media yang saya gunakan untuk asesmen. Salah satunya ada media Jamur dan bisnis dan lain-lain. Kemudian yang kedua, pengembangan diri berupa beberapa sertifikat sertifikat PMM yang telah dimiliki, kemudian tugas tambahan berupa dokumen yang dibutuhkan untuk melengkapi tugas tambahan berupa surat tugas dan beberapa dokumen dokumentasinya. Selanjutnya, kita akhiri dengan pantun ya, Bapak Ibu. Hari Jumat, hari yang berkah, cakep. Hari Sabtu masih berjam-jam, cakep. Mohon maaf jika ada yang salah. Saya tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Istiana atas paparannya. Kemudian sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya. Bisa. Oke, silakan Pak Hussein. Terima kasih sepertinya sedikit sakit katanya mengenai yang sudah dipaparkan tadi. Pada paparan tadi hanya dimasukkan tugas tambahan sebagai guru STP 2K dan juga sebagai pembina ekstra, ya kan? Padahal yang saya tahu itu Bu Istiana itu juga sebagai staf guru. Kenapa Pak tidak dimasukkan dalam kegiatan? Terima kasih Pak Hussein. Maksud saya, jadi memang saya mendapatkan tugas tambahannya selain sebagai tugas STP 2K, kemudian pembina ekstra OSN juga sebagai staf guru. Akan tetapi pada pengelolaan kinerja di PNM, ketika dicari bagian tambahan tugasnya itu tidak tersedia tentang staf kurikulum. Kemudian saya berkonsultasi kepada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Kepala Sekolah menyarankan hanya diisikan yang bisa saja karena sudah memiliki tambahan kerja yang lain. Mungkin bisa ditambahi oleh uji itu sudah benar seperti itu. Terima kasih untuk teman-teman dan Bu Istiana. Apa yang sudah direncanakan sudah
RHK panjang ini berarti RHK untuk satu semester apa untuk satu triwulan atau triwulan 4 gitu ya? Berarti triwulan 4 ya. Ada 3 dan ada 4. Pokoknya kemarin Pak, 2 kita gitu. Triwulan 3 dan 4. Saya hanya bertanya saja. Kemudian pertanyaan berikutnya, di targetnya, kenapa panjenengan cantumkan ada yang 80%? Jadi misalnya, ketika terlaksananya pembelajaran melalui rencana presentasinya kan terlaksananya pembelajaran melalui perencanaan dan perangkat pendidikan asesmen yang mengacu pada kurikulum satuan pendidikan. Itu di sini target kualitasnya dan itu 80%. Sebetulnya ini sudah gitu ya. Dari 4-nya saya tulis 100% supaya ada perkembangan. Supaya ada perkembangan dari kalau ini kan terlaksananya pembelajaran ya. Kalau pembelajaran menurut panjenengan, ketika kualitas pembelajaran ini ada keseragaman. Kualitas pembelajaran ini soalnya bukan penyusunan kerangka, tetapi ini kan terlaksana tingkat kehadiran di dalam kelas. Tingkat kehadiran di dalam kelas, meningkatnya kualitas pembelajaran dengan mengacu pada kurikulum satuan pendidikan. Nah, itu di TW3 kualitasnya menjadi 80%. Itu dalam pendidikan kira-kira apa ya 80%? Kualitas pembelajaran misalnya. Artinya tingkat kehadiran di dalam kelas. Itu baiknya. Oh iya, Berarti kan kualitas ketika kita memberikan ke anak tetap 100% gitu ya. kan begitu kan ya? Iya kan ya? Itu berarti kan belum penuh hatinya itu. Mungkin saya tadi berpikirnya apa sih kira-kira dalam TW3 itu berarti aku kira-kira nak mangkat rank dulu kelas 20%. Kan saya jadi pikirnya begitu. Saya mikirnya itu semuanya berarti termasuk dalam seperti membuat mungkin berapa sampai asesmen sampai akhir misalnya. Oh gitu. Kalau dalam pembelajaran kan mungkin asesmen sampai akhir kan belum sampai 100%. Karena ini indikator kinerja dengan tingkat kehadiran di dalam kelas. Tingkat kehadiran di dalam kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang mengacu pada KSP, maka target saya di TW3 itu 80%. Itu berarti kan kita merencanakan cuti 20% yang juga. Tidak saya dia nanti mungkin bisa dicermati. Jadi barangkali nanti kalau banyak membuat RHK itu barangkali lebih didiskusikan misalnya begini. Ketika menyusun perangkat pembelajaran itu kan harusnya kan di awal semester 1 untuk yang semester 1. Maka di TW1 harusnya kan 100% kan begitu. Kemudian di TW2 barangkali dia tidak membuat target. Tidak ada kan. Tapi kan ada itu kan terus. Maka ketika mendapatkan capaian di TW2, maka mungkin di strip saja, nanti diketerangkan biar yang membaca itu tidak bingung. Misalnya sudah terselesaikan di TW1 misalnya begitu. Artinya kan kosongnya itu bukan karena di TW2-nya tidak membuat, tapi kan juga di TW1. Kan gitu. Termasuk misalnya kita merencanakan dalam 1 tahun itu kita melakukan pengembangan kompetensi target pendidikan misalnya mengikuti 3 IHT misalnya. 3 IHT itu dengan merencanakan simulasi risiko itu kan di semester di TW2 dan mungkin di TW3 misalnya gitu. Jadi 3 kali itu dengan merencanakan di TW2 juga di TW3 1. Maka ketika mencapai di TW2 hanya mencapainya baru mengerjakan 2. Artinya barangkali di sini kan mencapai saja. Berarti tercapainya berapa? 2/3 itu berapa? 70% misalnya. 70% mungkin dalam kurun lebih keterangan 2 kegiatan IHT dari 3 kegiatan yang direncanakan. Itu kan lebih mungkin lebih yang membaca itu akan lebih paham kan betul. Karena kalau IHT juga di situ ditulis 70% loh berarti IHT ini dijanji mungkin kan gitu. Maksudnya seperti itu. Jadi dari sisi kualitas, karena kadang kita bingung, makanya ketika saya membaca itu bingung ini untuk RHK yang direncanakan dalam 1 tahun atau dalam triwulan. Karena kalau dalam 1 tahun pasti targetnya 100% semua untuk kualitasnya. Tapi kan dalam capaiannya kalau itu kita ambil triwulan kan jadi tidak harus 100%. Karena kalau setiap kali 100%, jadi 400% kan gitu. Akhirnya kan 400%. Yang bagian itu aja ya, Bisa ya, jadi seperti itu seharusnya. Jadi kalau tingkatnya di dalam kelas terkait implementasi, mestinya tidak boleh 80%.
kalau mungkin capaian mungkin kaitannya dengan apa ya? Hasil asesmen atau enggak seperti itu ya. Artinya kalau kita berhentikan itu otomatis 100% dari jumlah yang dihasilkan. Oke, baik. Tepuk tangan lagi untuk Bu Istiamina yang sudah sukses. Terima kasih semuanya. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.